Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Special Delivery yang dirilis pada tahun 2022. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Yunha yang sedang tertidur di antrian untuk mengambil mobilnya yang tertahan di kantor polisi setelah mengalami kecelakaan. Setelah mendapatkan mobil tersebut, Yunha membawanya ke sebuah pabrik daur ulang mobil tempat dirinya bekerja. Pabrik ini dimiliki oleh seorang pria bernama Mr. Bike yang selain mendaur ulang mobil juga menawarkan jasa pengantaran paket khusus. Paket-paket ini tak dapat diantar melalui jasa pengiriman reguler yang biasa beredar di pasaran. Setibanya di pabrik, Yunha disambut oleh Asif, seorang mekanik yang juga bekerja di sana. Setelah itu, Yunha menemui atasannya Mr. Bike yang memberikan misi pengantaran spesial kepadanya. 야간 수당 15%. 5%. 15. 오랜만에? Pada malam harinya, dua pria keluar dari hotel dan menuju mobil yang dikendarai oleh Yunha. Mereka adalah klien yang memesan jasa pengantaran khusus dari Mr. Bike. Salah satu dari pria itu tampak ragu karena pengemudinya adalah seorang wanita. Namun mereka tak punya pilihan lain karena waktu mereka sangat terbatas. Yunha segera menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh saingan bisnis kliennya. Dia pun dengan cepat menginjak pedal gas dan mulai menghindari pengejaran dengan mobilnya. Setelah berhasil keluar dari jalan utama dan mengelabui para pengejar, Yunha memarkir mobilnya di tempat yang aman, mematikan mesin, dan menunggu sampai situasi tenang. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Namun ketika sampai di persimpangan, mobil pengejar kembali muncul. Sekali lagi, Yunha menunjukkan keahlian mengemudinya dengan melewati gang-gang sempit dan bahkan melakukan manuver berbahaya di depan kereta yang sedang melintas. Akhirnya mereka tiba di tempat tujuan dengan selamat dan Yunha menerima bayaran dari kliennya. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Kim Do-sik atau lebih dikenal dengan Do-sik sedang mencari sesuatu di plafon apartemennya. Setelah menemukan barang yang dia cari, Do-sik dikejutkan dengan anaknya yang bernama Sewon yang memberitahukan bahwa Do-sik sedang diberitakan di TV. Berita itu mengungkap bahwa Do-sik terlibat dalam skandal besar karena memanipulasi pertandingan baseball tingkat profesional demi keuntungan dari situs judi online-nya. Menyadari situasi genting tersebut, Do-sik berencana melarikan diri ke luar negeri bersama Sewon. Dia menemui seseorang bernama Kibang untuk mengurus dokumen dan menyewa kapal untuk menuju Cina. Kibang juga menyarankan agar Do-sik menggunakan jasa pengantaran khusus menuju pelabuhan Pyongyang karena biasanya orang yang hendak melarikan diri tertangkap sebelum mencapai pelabuhan. Skandal perjudian Do-sik telah menyebar luas dan akhirnya sampai ke telinga bos gangster yang juga seorang petinggi polisi. Dia bernama Kyung-pil. Kyung-pil adalah atasan Do-sik dalam mengelola situs perjudian. Kemarahan Kyung-pil memuncak setelah mengetahui Do-sik membawa kabur kunci keamanan berangkas yang berisi uang senilai 30 miliar rupiah. Merasa dikhianati, Kyung-pil segera menelpon Do-sik dan memerintahkan agar kunci keamanan itu dikembalikan. Do-sik setuju, tetapi dengan nada mengancam. Dia meminta Kyung-pil untuk tidak mengejarnya lagi. Jika tidak, kunci yang sekarang ada di tangannya akan dia hancurkan. Mendengar ancaman tersebut, Kyung-pil segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan Do-sik. Di keesokan harinya, Yunha terlihat berbincang dengan Asif yang sedang memperbaiki mobilnya. Kemudian, Mr. Bike datang dan memberitahu jika Yunhan mendapat sebuah misi baru dari Kibang. Di sini, Yunhan awalnya ragu untuk menerima misi tersebut
karena Gibang sering memanfaatkan mereka dengan bisnis kotor di luar kesepakatan. Namun setelah bernegosiasi, Yunha pun akhirnya setuju untuk menjalankan tugas tersebut. Mereka mulai menyusun strategi agar misinya berjalan lancar tanpa hambatan. Di malam harinya, Do-sik bersama putranya Sewon bersembunyi di sebuah lapangan baseball. Tak lama kemudian terdengar suara mobil mendekat. Do-sik mengira itu adalah mobil yang akan membawanya dan Sewon ke pelabuhan. Namun ternyata yang datang adalah Kyung-pil beserta anak buahnya. Kyung-pil berhasil melacak persembunyian Do-sik melalui sinyal ponselnya. Menyadari bahaya yang mendekat, Do-sik segera lari kembali ke ruangan persembunyian dan menitipkan kunci keamanan kepada Sewon. Do-sik kemudian menerima pesan dari Yunha yang berisi lokasi penjemputan dan nomor plat mobil. Dengan segera, Do-sik mengarahkan Sewon untuk pergi lebih dahulu menuju mobil yang sudah menunggu di perempatan luar lapangan. Do-sik juga menukar ponselnya dengan smartwatch milik Sewon, kemudian membantu Sewon keluar melalui jendela belakang. Tak lama kemudian, Do-sik membuka pintu ruang persembunyiannya dan mencoba melawan anak buah Kyung-pil dengan tongkat baseball. Namun sebelum sempat memukul, Do-sik terkapar setelah dihantam keras oleh salah satu anak buah Kyung-pil dari belakang. Kyung-pil pun mulai menyiksa Do-sik untuk mendapatkan kunci keamanan yang dia bawa. Tak berselang lama, salah satu anak buah Kyung-pil menemukan paspor palsu yang telah dipersiapkan Do-sik. Kyung-pil menyadari rencana Do-sik untuk melarikan diri bersama Sewon dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Sewon. Di sisi lain, Yunha masih menunggu kliennya dengan cemas. Ini pertama kalinya dia mendapatkan klien yang sangat terlambat dari waktu yang telah disepakati. Selang beberapa waktu, Sewon muncul dari balik pepohonan dikejar oleh anak buah Kyung-pil. Sewon pun meminta Yunha untuk segera membukakan pintu mobil. Yunha awalnya ragu karena Sewon tampak berbeda dari foto klien yang diberikan. Namun setelah Sewon menyebutkan nomor plat mobil milik Yunha, Yunha langsung membuka pintu dan tancap gas, menghindari kejaran para preman. Sementara itu, Do-sik yang menyadari bahwa anaknya sedang diburu karena membawa kunci keamanan berusaha bangkit dan melawan anak buah Kyung-pil untuk kemudian pergi mencari Sewon. Di luar lapangan, Do-sik melihat mobil yang ditumpangi oleh Sewon berhadapan langsung dengan mobil yang dikendari oleh Kyung-pil. Di saat kedua mobil hendak bertabrakan, tiba-tiba Do-sik datang dan menghadang mobil Kyung-pil. Tabrakan tak terhindarkan dan Do-sik meninggoy seketika. Dan di sini mobil Kyung-pil terhenti akibat tabrakan tersebut. Kejadian ini membuat Kyung-pil sangat marah. Dia langsung mengutus bawahannya untuk mencari informasi tentang pengemudi wanita yang disewa oleh Do-sik. Tak hanya itu, Kyung-pil menggunakan jabatannya di kepolisian untuk membuat laporan palsu, menyatakan bahwa kematian Do-sik disebabkan oleh Yunha. Dia juga menuduh bahwa Yunha menculik Sewon, anak Do-sik. Cerita beralih ke Yunha dan Sewon yang telah berhasil lolos dari kejaran Kyung-pil. Mereka terlihat memarkirkan mobil di sebuah tempat yang aman. Setelah memarkir, Yunha keluar dari mobil meninggalkan Sewon karena merasa misi mereka telah gagal. Namun, Sewon yang tak ingin ditinggalkan sendirian mencoba mengikuti Yunha. Dia bahkan mencabut kunci mobil yang ditinggalkan Yunha untuk mengembalikannya dan memohon agar Yunha bersedia melindunginya dari para gangster. Dengan panik, Sewon mengingat perkataan ayahnya bahwa polisi juga bekerja sama dengan para gangster. Oleh karena itu, satu-satunya harapannya adalah Yunha. Yunha yang tak ingin terlibat lebih dalam masalah tersebut mencoba untuk menolak. Namun Sewon terus memohon dan bersedia memberikan seluruh uang yang ada di dalam tasnya, asalkan Yunha mau menemaninya sampai sang ayah menelpon. Yunha yang bingung akhirnya menghubungi temannya, Mr. Baik, dan menceritakan situasi yang dihadapinya, termasuk fakta bahwa Sewon tidak memiliki keluarga sama sekali. Mr. Baik menyarankan Yunha untuk menitipkan Sewon kepada seorang kenalannya. Yunha lalu membawa Sewon ke sebuah taman untuk bertemu dengan kenalan Mr. Baik. 문장은 반칙이에요, 아줌마. 이게 무슨 짓이냐. 단어로 야. 해야 돼. 아줌마라고 하지 마. Setelah menitipkan Sewon, Yunha pergi dari sana sambil membawa tas milik Sewon. Di saat tiba di persimpangan jalan, Yunha membuka tas itu dan uang di dalamnya berhamburan keluar. Ketika mengambil uang tersebut, Yunha teringat akan masa lalunya yang serupa dengan Sewon. Dia pun pernah berada di dalam situasi tanpa keluarga, hingga akhirnya diselamatkan oleh Mr. Baik. Merasa tersentuh, Yunha memutuskan untuk kembali mencari Sewon. 어딨어요? Yunha menemukan Sewon di dalam toilet yang berusaha kabur melalui jendela. Singkat cerita, Yunha membawa Sewon untuk menginap di sebuah hotel.
Dia sengaja menghubungkan telepon kamar yang dia sewa dengan kamar lain untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. Lalu, Yunha meminta Sewon pergi membeli makanan di swalayan terdekat. Di tempat lain, tepatnya di markas Kibang, terlihat Kibang sedang makan bersama dengan beberapa orang. Tak lama kemudian, datanglah orang kepercayaan Kyungpil yang langsung menghabisi semua orang di sana, termasuk Kibang yang dibuat babak belur. Kyungpil kemudian memaksa Kibang memberikan informasi mengenai jasa antar yang digunakan untuk membawa Dosik ke pelabuhan. Kibang hanya memberitahu bahwa jasa antar tersebut adalah jasa antar khusus yang profesional dan sulit dilacak. Kyungpil yang mendapat informasi ini segera memerintahkan bawahannya di kepolisian untuk mencari tahu lebih lanjut. Sementara itu, Yunha yang sedang berbelanja di swalayan membeli sebuah obeng. Dia kemudian menggunakannya untuk membobol sebuah mobil yang berada di parkiran swalayan tersebut. Anak buah Kyungpil di kepolisian yang mendapat laporan tentang pencurian mobil segera menelpon Kyungpil, memberitahukan bahwa pelakunya adalah orang yang mereka cari, yaitu Yunha. Kemudian Kyungpil pun memerintahkan bawahannya untuk terus memantau lokasi Yunha dan segera menangkapnya. Yunha kembali ke kamar hotel dan menemukan Sewon sedang menangis karena mendengar berita kematian ayahnya. Di saat yang bersamaan, anak buah Kyungpil tiba di hotel tempat Yunha menginap dan langsung memeriksa kamar yang disewa oleh Yunha. Di saat mereka tiba di kamar yang disewa Yunha, terdengar suara tangisan anak kecil. Itu adalah suara Sewon. Ketika mereka membuka pintu kamar, terdengar suara pecahan gelas yang memicu jebakan yang dipasang oleh Yunha. Namun di saat memeriksa kamar tersebut, mereka tak menemukan siapapun. Di sisi lain, Yunha menyadari ada yang tak beres. Yunha mencoba menenangkan Sewon dan segera mengajaknya meninggalkan hotel dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Namun aksi penyamaran mereka dicurigai oleh Kyungpil yang melihat gerak-gerik mereka. Ketika mereka sampai di lift, Kyungpil dengan sengaja mengeluarkan senjatanya untuk menakut-nakuti Yunha. Namun Sewon dengan sigap menggigit kaki Kyungpil dan Yunha dengan kecepatan tangannya berhasil merebut senjata dari Kyungpil. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari hotel. Setelah keluar, Yunha mulai bertanya-tanya mengapa polisi juga mengincar mereka. Sambil menunjukkan kunci keamanan berangkas, Sewon menjelaskan bahwa kunci itulah yang sedang dicari. Yunha pun menyadari situasi yang mereka hadapi dan segera membobol mobil lain untuk menghilangkan jejak dan pergi sejauh mungkin ke tempat yang lebih aman. Di tengah perjalanan, Yunha menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan berbincang dengan Sewon. Tanpa mereka sadari, hubungan di antara mereka berdua pun semakin akrab, seperti kakak beradik. Dalam percakapan itu, Sewon menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan ibunya. Dia menceritakan bahwa dirinya pernah mencoba mencari ibunya dengan menghubungi nomor-nomor wanita di ponsel ayahnya. Namun tak ada yang mengaku sebagai ibunya, kecuali satu wanita yang menangis di saat mendengar suaranya. Sewon menduga bahwa itulah ibunya. Di sini Yunha setuju untuk membantu Sewon dan menghubungi nomor wanita itu, berpura-pura menjadi kurir pengantar bunga untuk meminta alamatnya. Di sisi lain, pihak kepolisian yang telah mendapatkan sidik jari Yunha mencoba melacak identitasnya. Namun mereka tak menemukan catatan kriminal karena Yunha memang tak pernah tertangkap di saat menjalankan misinya. Di saat Kyungpil sedang berbincang dengan bawahannya mengenai Yunha, seorang agen dari badan intelijen bernama Agen Han datang. Agen Han menyarankan agar kepolisian bekerja sama dengan badan intelijen karena dia mengetahui latar belakang Yunha yang sebenarnya. Karena ternyata Yunha merupakan seorang warga Korea Utara yang membelot dan memiliki masa lalu yang kelam. Namun di balik tawaran kerjasama itu, Agen Han tidak sepenuhnya percaya dengan laporan kepolisian yang menyatakan Yunha sebagai pembunuh dan penculik. Dia berencana mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Singkat cerita, kerjasama antara kepolisian dan badan intelijen membuahkan hasil. Mereka berhasil melacak keberadaan Yunha dari sinyal ponsel yang digunakannya dalam beberapa waktu lalu. Kyungpil pun segera menggerakkan anak buahnya untuk menemukan Yunha terlebih dahulu sebelum polisi tiba di lokasi. Di sisi lain, Yunha tiba di parkiran klub malam dan menyuruh Sewon untuk tetap menunggu di mobil. Yunha kemudian bertemu dengan wanita yang diduga sebagai ibu Sewon. Dalam perbincangan yang panjang, terungkap bahwa wanita itu memang ibu kandung Sewon. Namun wanita tersebut bersikeras tidak ingin repot merawat Sewon karena mengetahui bahwa Dosik telah meninggoy. Merasa tidak menemukan jalan keluar dari masalah ini, Yunha memutuskan untuk pergi. Dia terpaksa berbohong kepada Sewon bahwa wanita itu bukanlah ibunya. Sewon yang tak percaya begitu saja mencoba menghubungi wanita itu dan pergi menemuinya sendiri.
Yunha yang mencoba menghalangi Sewon kemudian mengambil ponsel milik Sewon dan merusaknya, yang menyebabkan keributan kecil di antara mereka berdua. Tak lama setelah itu, di saat mereka masih berdebat, orang kepercayaan Kyungpil tiba-tiba datang dan memukul Yunha dari belakang. Sementara Sewon dibawa paksa oleh orang lain menggunakan mobil. Yunha yang terluka mencoba melawan orang kepercayaan Kyungpil dan berhasil menusuk kakinya menggunakan obeng yang selalu dia bawa. Yunha kemudian membakar jaketnya untuk mengaktifkan sensor pemadam kebakaran di parkiran. Dan hal itu membuat jalanan menjadi licin. Mobil yang membawa Sewon pun tergelincir. Dan Yunha berhasil mengambil alih mobil tersebut dengan menyerang pengemudi hingga menyebabkan kakinya patah. 괜찮아? Tak lama setelah itu, orang kepercayaan Kyungpil datang dan mencoba menabrakkan mobilnya ke arah Yunha. Namun dengan sikap Yunha berhasil menghindar dan terjadilah aksi kejar-kejaran di dalam parkiran. Dengan keahlian mengemudi yang dimilikinya, Yunha berhasil membuat orang tersebut terjun bebas bersama mobilnya dari atas gedung. Yunha yang terluka cukup parah akibat benturan tadi tak lagi sanggup mengendalikan mobilnya. Dia menepi dan akhirnya kehilangan kesadaran. Sewon yang panik melihat hal itu segera meminta bantuan dari setiap kendaraan yang melintas sambil menangis. Hingga akhirnya seorang pengendara mobil berhenti dan menolong mereka. Pengendara itu adalah seorang wanita parubaya dan alasannya menolong Sewon adalah karena imbalan yang besar, yaitu seluruh uang yang ada di dalam tasnya. Di keesokan harinya di rumah sakit, Kyungpil bersama anak buahnya sedang dihubungi oleh Agen Han. Agen Han menanyakan tentang kegagalan operasi penangkapan yang terjadi semalam. Selain itu, dia juga mengungkapkan sebuah fakta unik dari seorang saksi, yaitu wanita parubaya yang menolong Sewon dan Yunha. Agen Han merasa bahwa Yunha bukanlah seorang penculik, karena menurut saksi jika Yunha memang menculik seharusnya Sewon kabur dan bukannya meminta pertolongan untuk menyelamatkan Yunha. Kyungpil yang merasa terancam karena kejahatannya hampir terungkap oleh Agen Han berencana untuk menghilangkan jejak dengan membunuh saksi yang saat ini terbaring di rumah sakit akibat insiden terjun bebas dari gedung parkiran. Sementara itu, Agen Han yang merasa ada kejanggalan dari kasus ini mengutus anak buahnya untuk menyelidiki dan mencari bukti-bukti yang tertinggal di tempat kematian Do-sik. Cerita beralih ke Yunha yang baru tersadar dan mendapati Sewon tertidur pulas di pangkuannya. Mereka berada di dalam mobil rongsok milik wanita parubaya yang menyelamatkan mereka semalam. Yunha merasa tak ada tempat yang aman untuk mereka, sehingga dia menghubungi Mr. Baik melalui telepon umum dan mendiskusikan situasi yang mereka hadapi. Mr. Baik kemudian menyuruh Yunha untuk kembali ke pabrik daur ulang dan berencana untuk mengirim Sewon ke tempat yang lebih aman. Dengan menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka di pabrik daur ulang milik Mr. Baik. Yunha pun bercerita kepada Mr. Baik jika gangster dan polisi yang mengejar mereka ternyata dikepalai oleh orang yang sama. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kunci keamanan bank yang saat ini ada di tangan Yunha. Di sisi lain, Kyungpil bersama anak buahnya berhasil mendapatkan petunjuk yang mengarah ke pabrik daur ulang mobil milik Mr. Baik. Dia pun segera merekrut lebih banyak gangster untuk menyerang pabrik tersebut. Sementara itu, di lokasi kematian Do-sik, anak buah Agen Han menemukan smartwatch milik Sewon. Ternyata sebelum kematiannya, Do-sik sempat merekam percakapannya dengan Kyungpil menggunakan smartwatch, yang mengungkapkan bahwa pembunuh sebenarnya adalah Kyungpil. Di malam harinya, ketika Mr. Baik sedang membuat paspor palsu untuk Sewon di ruangannya, tiba-tiba dia diserang oleh komplotan gangster yang berhasil menyelinap masuk ke pabrik. Di saat itu, Sewon berada di ruangan lain. Sementara Yunha sedang dalam perjalanan kembali ke dalam pabrik setelah bertransaksi dengan orang yang akan membawa Sewon ke tempat aman. Mr. Baik dihajar habis-habisan. Meski disiksa secara brutal, Mr. Baik tetap bungkam dan tak membuka mulut sama sekali. Akhirnya, Mr. Baik mengaku dan menunjukkan di mana letak kunci keamanan tersebut. Dia berjalan menuju brankas di belakangnya yang hanya bisa dibuka dengan kombinasi angka dan sidik jarinya. Ketika brankas terbuka, Mr. Baik segera mengambil shotgun dan menembak beberapa anak buah Kyungpil. Namun, Kyungpil dengan cepat membalas tembakan tersebut dan hal itu menyebabkan Mr. Baik meninggoy. Kyungpil yang telah mendapatkan kunci keamanan bank menyuruh anak buahnya untuk mencari Sewon. Singkat cerita, Sewon berhasil ditemukan dan dibawa ke hadapan Kyungpil. Di saat yang sama, Yunha yang tiba di lokasi pabrik merasakan ada sesuatu yang tak beres. Dia mendengar suara tembakan dan mengendap-endap dari luar ruangan mengintip melalui jendela.
Betapa terkejutnya di saat dirinya melihat Mr. Bike yang sudah tak bernyawa. Perasaan sedih menyeliputinya dan dengan mata sedikit berlinang dia mencoba menahan kesedihannya. Namun di balik kesedihannya, Yoonha berencana menyelamatkan Sewon. Dia mengeluarkan obeng dari kantong celananya dan dengan sengaja mematikan sakral lampu. Dengan menyerang satu persatu anak buah Kyungpil dari balik kegelapan. Dalam kondisi sekarat, Yoonha tetap mencoba menolong Sewon. Dengan segenap tenaga, dia membawa Sewon berlari keluar ruangan tersebut. Yoonha berhasil membantai habis anak buah Kyungpil dan berlari menuju jendela, menghindari tembakan yang dilepaskan oleh Kyungpil. Singkat cerita, Yoonha berhasil meloloskan diri dan mencari keberadaan Sewon. Namun dia hanya menemukan Sewon seorang diri. Tiba-tiba, dari arah samping Kyungpil menabrak Yoonha dengan forklift. Dan hal itu membuat yang dikendarai Yoonha terbalik. Dalam upaya terakhir, Yoonha berlari ke arah Kyungpil untuk menyelamatkan Sewon. Dia mendorong Kyungpil dan menusuknya, dan akibatnya mereka bertiga terjun bebas ke lautan. Di saat hendak menyelam ke permukaan, Kyungpil yang tak ingin mati konyol sendirian menarik kaki Yoonha. Dan alhasil, hanya Sewonlah yang berhasil mencapai permukaan. Agen Han dan anggota kepolisian tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan jika di pabrik terdengar suara tembakan. Sewon yang sangat kehilangan Yoonha memohon kepada agen Han untuk menyelamatkan Yoonha. Namun sayangnya, agen Han tak bisa berbuat apapun. Yoonha harus tenggelam bersama Kyungpil di lautan yang dingin dan gelap. Beberapa minggu pun sudah berlalu. Sewon kini menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Dia tinggal di panti asuhan Rumah Bahagia dan memiliki banyak teman di sana. Sementara itu, Asif ternyata berhasil selamat dan masih bekerja di pabrik daur ulang milik Mr. Bike. Dia juga tetap setia merawat kucing kesayangan Yoonha. Pada suatu hari, Sewon ketinggalan bis yang biasa menjemputnya dari sekolah. Dia pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju panti asuhan. Di tengah perjalanan, sebuah mobil terus mengikuti dan mengimbangi langkahnya. Sewon yang penasaran mendekati mobil tersebut dan melihat bahwa tak ada siapapun di dalamnya. Namun, di saat dia menoleh ke arah belakang mobil, Yoonha sudah berdiri di sana. Hingga akhirnya, film pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jika kehidupan di jalanan sangatlah keras, namun pengalaman di jalanan juga sangat berharga. Oleh karena itu, kita harus bisa mengambil sisi positifnya, agar diri kita bisa berkembang di kemudian hari. Bisa diibaratkan, diam seperti penjual bakso, bergerak tersandung tobrut.